Yang terhormat para tamu. Bos, identitas Anda adalah Hansheng, sekretaris CEO Perhiasan Mas Alfi. Hari ini ada total 6 item lelang. Kalung berlian roda nasib dari keluarga Feng berada di nomor 5. Kami telah mencarinya selama 10 tahun. Semoga ada petunjuk kehancuran keluarga Feng di kalung itu. Hongwei, bisa menikahimu di hidup ini, aku sungguh berbahagia. Shuwen, ditemani olehmu seumur hidup, hidupku sudah tak sia-sia. Bisa bertemu Tuan Nyonya di hidup ini, bahkan jika aku mati sekarang juga tak masalah. Hati-hati. Selanjutnya, lot lelang nomor 5 malam ini roda nasib. Kalung ini dibuat oleh perancang perhiasan terkenal dunia. Harga bukan 50 juta, 60 juta, 60 juta. 70 juta, 200 juta, 200 juta. Ada yang mau menawar lebih tinggi? Laku, selamat kepada Bapak ini. Tugas selesai, bos, bisa mundur. Mari sambut barang lelang utama dalam acara lelang kali ini, keperawanan sang gadis. Buset bos, putri keluarga si Xiao. 2 bulan lalu keluarga si bangkrut. Ayah si lompat gedung bunuh diri, ibu si gila. Putri keluarga si menghilang, tak disangka muncul di sini. Keluarga si juga salah satu tersangka penghancur keluarga Feng dulu kan? Bos, hari ini malah ulang tahun ke-18 Xiao. Harga bukaan 50 juta, 100 juta, 100 juta. 10 juta. 200 juta, 200 juta. Bos, kau serius? Dia bisa jadi putri musuhmu? Tak kau rasa keluarga Feng dan keluarga si mirip? Sama-sama investasi meledak, keluarga mati atau terluka. Mungkin ada petunjuk di tubuhnya. Bos, 10 juta. 300 juta, 300 juta. Masih ada yang mau menawar? Laku, selamat untuk tuan ini. Lepaskan aku akan setuju dengan semua syaratmu. Sudah terjepit begini, masih berani nawar? Nona Su. Kamu kenal aku, sebenarnya kamu siapa? Tak perlu tahu siapa aku. Yang penting aku bayar 300 juta. Membeli malam pertamamu? 300 juta akan saya kembalikan padamu. Pakai apa kau kembalikan? Keluarga si bangkrut 2 bulan lalu. Kehadiranmu di lelang ini... Bukankah sudah menjawab segalanya? Mereka mau jadikan kau pelunas utang. Nona Si pernah membunuh orang? Tempat ini tidak bisa membunuh. Tempat ini mungkin, tapi tenagamu kurang. Bagian leher ini titik terlemah, bisa mati seketika. Tuan, aku salah, maafkan aku. Jangan coba-coba kesabaran pria. Kalau terus meronta begini, aku bisa tak terkendali dan menyakitimu. Lumayan tinggi. Iya bos, aku belum dewasa. Tutup telinga. Oh, meronta terus, cakar terus. Lepas. Pergi kau. Jangan sentuh aku, lepaskan. Tuan, sampai kapan aku harus memanggilmu seperti ini? Kira-kira 2 jam, soalnya aku jenius alami. Biar semua klien puas, pakai berbagai cara. Campurkan banyak obat di air.
Dengar nggak? Kamu juga curiga kan kalau nggak ninggalin barang bukti di TKP? Apa berarti aku nggak berguna? Tuan Song, terima kasih. Malam ini tidak ada... Untuk kamu masih punya hati nurani. Pinjem dulu. Udahlah, sampai jumpa. Entahlah siapa kamu. Hari ini terima kasih ya. Dasar sisi tak tahu terima kasih. Bapak Han, barang lelang Anda kabur. Cewek bandel butuh bantuan kami untuk mendidiknya. Justru seru kalau kucing liar mulai mencakar. Iya kan? Bapak Han, selamat menikmati. Aku meremehkan Nonasi. Kemarilah. Beri aku obat. Pak Han, aku memang salah kasih obat ke kamu. Aku minta maaf. Tapi bukankah kamu juga tidak minum obat tradisional? Kamu lihat nggak? Bahkan kalau aku nggak bukain pintu, mereka tetap bisa masuk. Semua tempat di sini dikuasai mereka. Percaya diri banget bisa kabur. Aku tahu kamu sangat hebat. Tolong selamatkan aku. Gerak-gerak apaan sih? Kebetulan lagi mood bagus, aku kasih kado ulang tahun dewasamu. Triato bom. Bos, semua siap. Nona Su sudah siap. Turunlah. Sakit? Enggak apa-apa. Tuan Han, aku nggak punya tempat tujuan. Aku juga nggak punya uang. Tiket pesawat sudah aku beli, sejam lagi. Uang dari lelang tadi sudah cukup untuk melunasi utang keluarga Si. Seharusnya mereka nggak bakal nagih lagi. Anggap saja kau sudah mati dalam kebakaran itu. Ini 200.000 dan HP kamu cukup buat kehidupan kuliah 4 tahun. Lupakan semuanya, mulai hidup baru. Kenapa bantu aku? Aku nggak bisa kasih apa-apa ke kamu. Ambil, masang peluru, bidik target, tembak. Kemari. Anggap saja ganti rugi buat seorang anak kecil. Apa? Ayo pergi. Tuan Han, kebaikan besar Anda akan saya ingat seumur hidup. Kalau ada yang perlu dibantu nanti, pasti akan kulakukan mencurahkan segenap tenaga. Ini bukan mainan anak-anak. Pergilah.
Dia tuh anaknya si penipu itu ya? Katanya dia lompat gedung waktu kejadian, langsung nyungsep dari gedung sih. Beritanya kayak jamur di musim hujan tuh. Bunuh diri karena ngerasa berdosa, pantas aja konglomerat si kaya raya. Selama ini mereka makan pakai foya-foya pakai uang keringat rakyat, nggak punya hati. Cepetan bakar semua ini buruan. Kenapa komputer ini sangat lambat? Tak usah dihapus, langsung ambil hard disk saja. Semuanya berhenti. Keluarga Si diduga melakukan penipuan pengumpulan dana dan penyerapan deposito ilegal. Sekarang kantor grup Si disegel sesuai hukum. Kubilang jangan bergerak. Hari ini terjadi insiden lompat dari gedung di gedung Shishi. Bu, berita bilang ini gedung kita. Diketahui pelompat adalah Presiden Direktur Keluarga Si Zicheng. Ibu bangun. Belajar, tolong tenang. Yao, silakan duduk. Kita berkumpul sebagai teman sekelas itu takdir. Semoga semua tak terpengaruh masalah apa pun. Yang merusak keharmonisan. Pak Fan ada urusan mendadak. Hari ini aku yang menggantikan. Semua buka buku halaman. Minggu depan ujian akhir. Harap kalian belajar baik-baik demi nilai bagus. Kelas selesai. Yao, semester hampir berakhir. Setelah kelas kita sekelas kumpul-kumpul yuk. Kamu ada waktu? Kak senior, terima kasih tolong aku barusan, tapi hari ini aku ada urusan. Jadi acara kumpul aku tak jadi ikut. Tidak mudah bagi kita semua untuk berkumpul bersama sekali. Kamu. Xuezheng, kamu kan tahu kondisi ibuku. Aku harus merawatnya. Bagaimana kalau aku ikut menjenguk tante? Kamu cuma anak perempuan merawat ibumu sendirian pasti sulit. Tidak sebaik. Sungguh tidak perlu senior, aku bisa sendiri. Yao. Kak, temanku datang mencariku. Aku duluan ya. Yao, apa Kak Jang suka sama kamu? Dia sudah ajak kamu beberapa kali semester ini? Kakak itu kan kaya dan ganteng. Kenapa kamu tak mau? Aku nggak ada pikiran buat mikirin itu sekarang. Sejak kejadian itu, ayahku bunuh diri lompat gedung. Ibuku stroke jadi gila. Semua orang bilang ayahku kumpulin dana ilegal dan nipu. Aku cuma mau cari tahu kebenarannya secepatnya. Biar ayahku dibersihin namanya. Ngomong-ngomong, lo udah bilang ke Nyonya Jo belum? Udah, aku bilang kakiku cedera. Besok siang kelas untuk si An bakal diajarin lo. Yao, aku tahu lo ngerasa bersalah, tapi kalau dibalik ini emang ada dalangnya. Lo mahasiswa sendirian bakal terlalu berisiko. Santai aja, Wewe. Sekarang bos Jo udah ditangkap polisi. Keluarga Jo cuma tinggal Nyonya Jo sama anaknya yang umur 10 tahun. Tidak akan berbahaya. Oke, kalau ada masalah bilang saja padaku. Ayo pergi. Kuncinya berikan padaku. Bos, setelah 2 tahun kamu kembali ke tanah air, pasti Yang Liu sangat merindukanmu. Tang Sheng juga menunggumu untuk kembali memimpin. Tidak usah buru-buru, aku mau urus sesuatu dulu. Saya tidak menutup pintu. Aku tunggu di bawah. Ada yang memanggilku? Bos, urusan pribadi yang kau bilang ternyata ketemu pacar ya? Ada tato mata di lengan, mungkin tanda organisasi tertentu. Cek. Diterima.
Nyonya Jo, halo. Kamu siapa? Aku Yao Zhanzhan, temannya Wei Wei. Kakinya terkilir hari ini, tidak bisa datang, jadi aku gantikan dia mengajar Xian. Oh, cepat masuk. Wei sudah bilang padaku. Xian, lihat ini Guru Yao. Halo Pak Yao. Halo Xian. Guru Yao, kalian pergi ke kamar Xian saja. Aku bentar lagi ada tamu lain. Baik, pergilah. Pak Han, silakan. Xian, soal-soal ini kerjakan dulu ya, Guru Yao ke toilet bentar. Baik, Guru Yao. Pak Han, ayo. Wah, sosok ini kok kayak kenal ya? Pak Han, ada apa? Nggak apa-apa, Pak Isi sangat tertarik dengan Xingchen Jile yang mau dijual. Harganya pasti bikin puas. Pak Han, silakan. Nggak tahu ada petunjuk enggak di keluarga Jo, langsung aja. Bu, perhiasannya bagus. Xingchen Jile ini barang kelas dunia. Sangat langka. Boleh saya tanya, kenapa ingin menjualnya? Ini, Maaf ya, boleh pinjam kamar mandi? silakan Pak Han. Ruang kerja Zojia ternyata ada ruang rahasia. Pak Jo memang ada masalah. Pak Han, sudah ketemu toiletnya. Fuchu datang. Berasal dari keluarga Han. Siapa dia? Kenapa dia menyelidiki Zojia? Bu, ini 200 juta sesuai perjanjian kita. Terima kasih Pak Han sudah datang kemari. Guru Yao, soalnya sudah semua saya kerjakan. Sudahlah, datang lain kali saja. Masih ada orang di atas. Ah, itu anakku dan guru lesnya di atas. Transaksi sudah selesai, aku tidak ganggu lagi. Ini kartu namaku, lain kali ada masalah bisa hubungi kapan saja. Bukan cuma jual beli perhiasan. Gimana? Keluarga Joe memang bermasalah. Ada ruang rahasia di ruang belajar. Sudah tahu bos pasti sukses. Selain itu, saat menyelidiki ruang belajar, aku menemukan ada orang lain yang sudah menggeledah. Sepertinya ada tim lain yang juga menyelidik. Kau cari tahu. Perhatikan guru lesnya, Marga Yao. Gue yang urus. Oh ya bos, King kasih tugas baru. Target namanya Fu Baorong, istrinya curiga dia selingkuh dan mindahin aset. Disuruh selidiki ponselnya, datanya dikirim ke HP-mu. Kali ini kamu jadi bos kasino Sun City Tang Xishang. Aduh, hehehe. Pak Fu, bunga pesanan Anda sudah datang? Guru Yao yang kau sebut sudah ketemu, namanya Yao Weiwei. Tapi hari ini dia tidak ke rumah Zhou. Tapi ada satu hal yang mungkin menarik minatmu, Yao Weiwei, teman baik si Yao. Wahahaha, sini, mendekat. Halo Pak Fu. Nama saya Zhanzhan. Zhanzhan, hahaha, sungguh antusias ya. Wah. Ini hadiah untukmu. Hahaha. Terima kasih Pak Fu. Lihat aku main binatang legenda. Ayo Pak Tang. Karena hatiku sudah memiliki Dewi, biarkan dia yang membukakan untukku kali ini. Bagaimana?
Pak Fu, saya tidak terlalu pandai bermain. Kalau kalah jangan salahkan saya. Melihat rendah padaku? Hahaha, silakan mainkan. Tunggu sebentar. Katanya teknik melempar dadu Tuan Tang sangat ahli. Hari ini kita ganti cara. Siapa yang jumlah dadunya terkecil? Bukan yang terbesar, setuju? Astaga! Dia. Hahaha, Tuan Fu. Sepertinya cewek ini bukan Dewi keberuntunganmu hari ini. Tapi Dewi keberuntungan Tuan Tang. Hahaha, bisa mendatangkan keberuntungan untuk Tuan Tang juga kehormatan kami. Kalau Tuan Tang suka Zhen, biar Zhen temani Tuan Tang malam ini. Kalau sudah jadi keinginan Tuan Fu, saya tidak akan menolaknya. Tak pernah dengar Tuan Tang tertarik pada wanita sebelumnya? Ternyata suka tipe begini, hahaha. Pergilah, bisa manjat ke orang sekelas Tuan Tang. Bisa dibilang rezeki nomplok buat keluargamu. Hahaha, ayo minum. Tuan Tang, saya mau ke toilet. Silakan. Zhen, tak kira nona keluarga sih punya identitas lain. Sama-sama saja, sekarang aku harus memanggilmu Bos Han atau Bos Tang. Siran, uang yang kuberikan cukup untuk kuliahmu 4 tahun kan? Apa kau semiskin itu? Sampai rela menjual tubuh demi uang? Di matamu aku orang seperti itu? Ya aku miskin, aku ini putri orang kaya, tak tahan hidup susah. Jadi aku merendahkan diri sendiri, apa urusannya denganmu? Urusanku? Siran, apakah aku terlalu baik padamu sehingga memberimu kesan yang salah bahwa aku mudah diajak bicara? Kalau mau dijual juga kenapa tidak jual padaku? Apa yang kamu katakan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Aku bayar 3 miliar untukmu. Menurutmu aku mau apa? Tentu menyukaimu, Zhen. Tunggu, aku bisa jelaskan? Aku ingin menyelidiki kematian ayahku. Ayahmu bunuh diri, polisi sudah menyimpulkannya. Aku tak percaya. Kau langsung mengenaliku. Pasti kau tahu apa yang terjadi pada keluarga Si. Satu malam bisnis keluarga Si ambruk, rantai dana putus. Ibuku gangguan jiwa? Tak mungkin ini hanya persaingan bisnis biasa. Pasti ada yang menargetkan keluarga Si. Kamu curiga Fu Baorong bermasalah. Tidak tahu, tapi dulu kulihat dia membicarakan bisnis dengan ayahku. Rasanya sangat mencurigakan. Pasti ada masalah. Ini bukan urusan gadis kecil sepertimu. Aku sudah dewasa. Orang tuamu saja tak bisa apa-apa. Apa yang bisa kau lakukan tanpa kuasa? Kau tahu betapa berbahayanya ini? Selama aku bisa, pasti akan menemukan kebenaran. Kamu menggeliat apa sih? Tidak tahu. Agak panas. Barusan makan apa di luar? Baru minum segelas anggur. Ayo minum ini. Apa ini? Kenapa banyak nanya? Minum atau tidak? Kalau tidak minum, saya ganti orang. Aku minum. Cuma segelas anggur, mana mungkin meracuni aku? Tenang dulu. Sial Feng Li, kok ada hari ini digoda sama orang kecil begitu?
Dingin sekali. Sudah sadar? Kamu sekali, aku sekali, kita sudah berimbang. Baru ini bisa disebut adil. Kenapa badanmu juga ada luka? Si kurang ajar, bukan demi kamu, bukan urusanmu. Jadi sebenarnya siapa kamu? Kenapa malam ini kamu ada di sini? Aku kepala penjaga keamanan perusahaan keamanan. Bos kasino sewa aku untuk tangani beberapa hal. Kepala penjaga keamanan? Boleh aku minta bantuan selidiki sebab kematian ayahku? Boleh aku sewa kamu? Percuma aku bicara sama kamu hari ini. Sekalipun kasus Sijia ada kejanggalan, bukan urusanmu gadis kecil selidiki. Nyawa tidak mau? Pelajaran hari ini belum cukup? Lagi pula aku tidak punya apa-apa. Aku cuma mau kebenaran. Biar mati harus tahu kenapa. Aku memang remehkan kamu, kau begitu berani. Hari ini tetap terima kasih. Ingat, aku nggak selalu bisa nolong kamu. Bos, kok akhir-akhir ini sering nyelamatin orang? Beda banget sama gayamu yang dulu. Lagi pula Nonasi ini jelas-jelas bukan orang yang lemah. Berani sekali menyiapkan air dingin ke tubuhmu? Hanya saja melompat lebih tinggi. Selain itu, kamu bilang sendiri kalau kamu dari perusahaan keamanan. Kami jelas adalah organisasi keamanan kelas dunia Blackwater. Bener kan? Bos King aja udah pensiun sebagian, lu udah de facto jadi pemimpin Blackwater meski cuma jabatan wakil. Ngasih bohong ke cewek gitu, jahat banget deh. Hari ini kok mulutmu bawel banget sih? Bagaimana dengan you? Aku temanin Liga malam ini. Lu keluar dulu deh. Sun City sampai nggak bisa makan ya? Baru setengah tahun pergi, udah berani buka bisnis esek-esek. Duit penjudi masih kurang buat kalian? Kakak Li. Ada klien yang minta khusus, Sun City nggak berani nolak. Sun City nggak berani, aku yang berani. Ini perintah King. Kamu menggunakan King untuk menekan saya? Bukan gitu, Liga. Lu tahu kan, asal lu bilang, aku pasti di pihak lu. Dimanapun ada aku, bisnis macam gini nggak boleh ada. Paham. Pokoknya yang lu bilang, Bagi Bagaimana kalau kamu menuruti yang Liu saja, kalian berdua bersekongkol? Nanti Sun City jadi milik kita. Orang otak dangkal nggak usah sok-sokan pakai peribahasa, mending urusin urusan lain. Fu Baorong gimana? Tenang, aku udah pasang program di HP-nya. Kita bisa pantau semua chat dia. Setiap telepon bisa dipantau langsung. Tapi HP-nya bersih banget. Selalu bersih, saling mencurigakan. Maksudnya? Istrinya minta kami selidiki perselingkuhan dan penggelapan uangnya. Tapi di HP-nya foto cewek aja nggak ada. Foto mesum apalagi. Ah bukan, sama sekali kosong. Riwayat chat, telepon, SMS, bungkam semua. Fu Baorong mencurigakan. Si Yao bilang lihat dia bersama si Jicheng. sangat hati-hati, dia harus berhubungan dengan kasus keluarga si. Bahkan kasus keluarga Feng, lanjutkan penyelidikan. Bos, telepon Fu Baorong baru saja menerima pesan singkat. Kebaca di monitor saya. Halo sayang. Lusa apa ada acara? Bos nyuruh ke Jalan Wutong nomor 4 buat urus bisnis.
Cantik, ini pesta piyama. Kalau seksi nggak boleh masuk. Ada gunting kah? Gini boleh kan? Maaf, masih nggak bisa. Begini sudah bisa. Silakan masuk. Waduh, Nona sih benar-benar tidak bisa lepas ya, Bos. jangan-jangan dia sengaja ngejar Anda? Awasi dia. Kamu nggak pernah tersenyum begitu ke aku. Siapa cewek ini? Nih ya, dunia ini memang aneh. Ada aja yang bayarin perempuan jadi lonte. Sinting lu. Jangan cerita ke aku. Tanggal itu aku pergi ke Sun City, kan? Mau terima klien besar, tiba-tiba seorang cewek ngehalangin. Kasih aku 10.000 buat pergi, dia malah masuk sendiri. Dasar sinting ya? Tapi dapat 10.000 gratis sih, hehe. Barusan bilang apa? Kamu namanya Jensen? Iya, kamu? Kamu Jensen? Iya, kamu siapa? Salam Nyonya Fu. Aku Zanzan. Jensen, hahaha. Sialan, berani menipu aku. Maaf ya, aku nggak sengaja. Ada apa ya? Nggak apa-apa. Tenang saja, si Tang ini sudah kami investigasi. Orangnya bego tapi tajir, calon agen terbaik buat kita. Si Jicing berkhianat di tengah jalan. Bikin grup kita rugi besar. Kalau ada masalah lagi, Tahu sendiri akibatnya. Siap, Bapak, cepat jalan. Belakangan ada cewek mendekati aku pura-pura pelacur. Aku was-was ada masalah. Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Oh, kucing tuh. kaki tidak jelas. Dasar bego, mati di tangan cewek juga nanti. Urusannya sudah aku tahu. Jangan melakukan apapun sekarang, tunggu perintah selanjutnya. Mengerti? Sampaikan salam saya ke Bos Lejang. Bos dia terbongkar. Habiskan dia, lakukan dengan rapi. Siap. Xiao, aku sama sekali tidak terkejut bertemu denganmu di sini hari ini. Ini sudah keempat kalinya aku menyelamatkanmu. Ketiga kali sih, kok kamu bisa ada di sini? Aku juga mau tanya, gimana kamu tahu Fu Baorong ada di sini? Aku pasang alat penyadap di badannya. Tapi nggak tahu dia kapan datang, makanya aku nungguin seharian. Alat penyadap? Ngapain kamu? Boleh juga, tahu juga bawa pisau. Joker balik. Udahlah. Mulai sekarang kamu baik-baik di sampingku. Lepasin aku. Kalian ini siapa sih? Tahu aku siapa? Berani-beraninya menyandera aku. Kayaknya kamu belum sadar kalau nggak ada kami yang nyelamatin kamu tadi, sudah mati kamu. Paham? Hah, jangan dikira aku nggak tahu. Itu pasti orang suruhan kalian. Mau nipu aku lagi? Aduh, siapa sih?
Pakai otak biji semangkamu mikir. Barusan lu bilang ada cewek nyelidikin kamu. Langsung dikejar-kejar mau dibunuh. Mana ada kebetulan kayak gitu. Ya, dan ini adalah pembunuhan untuk menutupi kejahatan. Dengarkan saya, lacak saya. Ternyata ada yang tidak beres. Kasih kamu 2 pilihan. Pertama, sebut siapa mereka. Kedua, kamu akan dikembalikan. Kesabaranku terbatas, 5 detik. 5? Wah, jangan, saya ngomong. Tapi, saya ada syarat. Tak ada yang pernah berani kasih syarat padaku, Jokai. Aku hanya ingin hidup. Aku akan memberitahukan semua yang aku tahu pada kalian. Tidak bisakah? Orang jalanan biasa panggil dia Kepala Zhang Kecil. Mungkin marga Zhang. Soal nama aslinya saya memang tidak tahu. Kamu berani mempermainkanku? Wah, tidak. Setiap kali datang, dia pakai topeng. Lagi pula dia yang selalu kontak saya duluan. Saya tidak bisa menghubunginya. Di atasnya masih ada Kepala Zhang tua, tapi sudah pensiun lama. Saat saya baru masuk dunia ini, Kepala Zhang Kecil sudah jago. Mereka ngapain sih? Peranmu apa di dalamnya? Saya cuma bantu cari orang serakah, kaya raya. Tapi otak kosong. Mereka sebut agen. Saya cuma perantara soal urusan lain, mereka juga tidak bakal kasih tahu. Saya juga tidak ingin tahu bahaya. Jadi targetmu berikutnya marga Tang? Iya, bos Sun City Tang Qisheng. Kau bilang dia kayak serakah, otak kosong. Iya, sudah lama saya incar. Bisnis Sun City sedang jatuh. Tapi dananya terus mengalir deras. Tang Qisheng jarang muncul, tapi setiap dia muncul, krisis keuangan Sun City malah makin parah. Bagaimana si Zhang meninggal? Ya, aku hanya tahu dia adalah agen sebelumnya, tapi soal lainnya, aku benar-benar tidak tahu. Seberapa banyak kau tahu tentang Jiang Cheng Fengjia? Fengjia? Apa Fengjia? Saya tidak tahu. Saya baru mengenal Bos Zhang dalam 2 tahun terakhir ini. Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Kalian bilang akan menjamin keamananku. Makan boleh sembarangan, tapi kata-kata jangan asal diucapkan. Siapa bilang jamin keselamatanmu? Kenapa kalian tidak masuk akal? Apa rencanamu untuk dia? Orang seperti Fu Baorong membunuh dan merampok, memeras dan memalak. Semua kejahatan dia lakukan. Dia jatuh ke tanganku. Tentu aku akan putus urat kakinya dulu. Potong urat tangannya. Lalu kupak kulitnya dan lemparkan ke laut untuk umpan hiu. Aku bukan penjahat liar. Tentu serahkan ke polisi. Apa yang ada di pikiranmu? Kau baru dengar, aku tahu kasus ayahku pasti bermasalah. Xiao, kamu sudah tahu bahwa kasus si Jia sangat rumit di baliknya. Harusnya serahkan ke polisi dengan jujur, hentikan permainan detektifmu. Tapi aku baru buka celah untuk kelompok kriminal, aku tidak bisa menyerah sekarang. Nonasi, kau sekarang sudah terbuka. Tahukah betapa berbahayanya situasimu? Aku ingin sewakan kau untuk selidiki kasus si Jia. Kau sewa saya? Uangmu berapa banyak? Aku mahal. Sisa hidupku. Segalaku atau jika kau mau nyawaku juga boleh. Nonasi, kami tidak punya waktu untuk bermain-main di sini. Silakan pergi. Kenapa putuskan jual villa ini? Pak Han, saya tahu Anda orang berkuasa. Rumah mewah ini saya hadiahkan pada Anda. Lalu apa yang Anda inginkan dari saya? Bawa saya dan anak saya ke luar negeri dengan aman. Saya hanya sekretaris grup perhiasan. Mungkin Anda salah orang? Pak Han, orang pintar tidak perlu bicara berbelit. 3 tahun lalu di pameran perhiasan, saya pernah bertemu sekretaris asli grup perhiasan Pei, Han Sheng. Jadi Anda bukan Tuan Han, Anda mendekati saya pasti ada maksud lain.
Bu Jo, Anda benar-benar mengejutkan saya. Saya tidak mau menyelidiki lebih jauh. Belakangan saya merasa ada yang membuntuti. Kasus keluarga Si ini rumit. Lau Cuke terlibatannya terlalu dalam. Ya saya dan anak terus tinggal di dalam negeri mungkin berbahaya. Apa yang Anda tahu soal kasus keluarga Si? Saya tidak tahu apa-apa. Mama, aku ingin ke toilet. Maaf, saya permisi dulu. Maaf membuat Anda menunggu. Ibu Jo, syarat Anda saya setujui. Akan saya beli villa ini dengan harga awal. Sebagai jaminan hidup untuk ibu dan anak Anda. Tapi, saya juga punya syarat. Hai? Bos, kok belum tidur? menunggu kelinci di bawah pohon. Aduh. Halo Weiwei, kapan kita mengajar Sian lagi? Yao, Ibu Jo bilang mau bawa Sian ke luar negeri. Nanti kita tidak perlu mengajar lagi. Apa? Malam ini kesempatan terakhirku. Jalan ke surga terbuka lebar, tapi kamu malah cari jalan ke neraka. Aduh, maaf. Aku tidak sengaja masuk. Aku tersesat. Oh, kamu rupanya. Kamu yang beli rumah keluarga Joe, tamu yang akan disambut Nyonya Joe itu juga kamu. Kalau memang takut hantu, ngapain sembunyi-sembunyi masuk ruang rahasia malam-malaman? Aku sudah sengaja tinggalkan pintu terbuka, ngapain malah nyusup lewat pagar? Bahaya tahu. Kamu juga selidiki Chu Baorong dan keluarga Joe. Kenapa? Perusahaanku dapat tugas dari istri Fu Baorong. Curiga dia selingkuh sama Nyonya Joe. Jadi aku menyelidiki, terus ketemu kamu. Kebetulan saja. Nyonya Joe ngomong apa sebelum dia pergi? Dia bilang ini salah paham, tidak ada hubungan apa-apa dengan Fu Baorong. Terus kenapa dia pergi ke luar negeri? Suaminya masuk penjara, tinggal di dalam negeri cuma dapat hinaan. Demi masa depan anaknya, ya dia jual semua aset lalu pindah ke luar negeri. Kalau Nyonya Joe sudah tidak ada hubungannya dengan kasusmu, kenapa kamu beli rumah ini? Xiao, kamu sedang menginterogasiku ya? Aku tidak bermaksud begitu. Aku baru pulang ke Indonesia, butuh tempat tinggal. Kebetulan rumah ini dijual murah, ya aku bantu saja, berbuat baik. Ada masalah? Enggak ada. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tanya. Aku akan jujur. Nama aslimu siapa? Bailey, panggil saja Kak Lee. Tapi petunjuk kasus Fu Baorong dan keluarga Joe sudah buntu. Kita nanti... Bukannya kamu ingin mempekerjakan saya untuk menyelidiki kasus keluarga Si? Kamu setuju ya? Tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Aku terima, tapi kamu juga harus setuju satu syaratku. Tetap di sampingku, jangan sembarangan pergi kemana-mana, oke? Ternyata menunggu kelinci ini. Liu, kenapa kamu ke sini? Kak Lee, kenapa tidak sekalian tinggal di Sun City saja? Kamarmu masih kusiapkan, setiap hari dibersihkan.
tidak suka merasa diawasi. Kali. Kenapa dia ada di sini? Bahkan pakai bajumu. Aku terima perintahannya buat selidiki kasus Sijia. Kemari. Bisa dasi tidak? Tidak terlalu bisa. Kamu tahu harga saya mahal. Karena kamu tidak punya uang, urus kehidupanku saja. Benar, hubungan kita cuma transaksi. Bye. Ayo, aku antar kamu ke kampus. Liu kecil yang malang hanya bisa menatap tanpa bisa berbuat apa-apa. Berani lawan bos dari sana. Kalian berdua asik sekali mengobrol. Fotonya lucu sekali. Jangan sampai kamu jatuh cinta padanya. Kenapa bilang begitu? Soalnya orang yang ngejar bosku, antriannya sampai sepanjang jalan ke Paris. Kamu pegang tiket cinta, sampai tua pun mungkin belum dapat giliran. Oh ya. Terus hubungan perempuan tadi pagi sama Kak Li apa? Oh, dia namanya Yang Liu, bosnya Sun City. Dia suka Kak Li. Perempuan cantik dan kaya kayak gitu, apa bandingannya sama aku? Udah malam, aku istirahat dulu. Menghindariku? Hey bos! Karena ada petunjuk di sini. Bos, tebak kamu benar, Paman dan Bibi memang meninggalkan pesan di kalung itu. Tulang kalung diukir dengan angka 312231215253. Dua dari angka? Lintang dan bujur. Bagus. Aku coba berbagai cara. Angka ini memang koordinat. Tepatnya merujuk ke brankas pribadi ini. Paman dan Bibi mungkin menyimpan sesuatu di dalam... Bagaimana cara membuka brankasnya? Satu sidik jari, satu kunci. Setelah insiden keluarga Feng dulu, Paman Bibi menjual semua aset untuk bayar utang. Brankas ini mungkin dibuka atas nama orang lain. Kita harus cari orangnya. Kita juga butuh satu kunci lagi. Gabungin dengan kunci penjaga, baru bisa dibuka pakai 2 kunci. Bos, coba ingat-ingat lagi. Dulu Paman Bibi kasih petunjuk lain nggak? Sebelum insiden di keluarga Feng, sopir Tongqing adalah orang terakhir yang tersisa. Dia punya anak bernama Tong Xiaowen. Selidiki. Siapa? Xiaoyao, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, ini hanya boneka plastik. Nggak apa-apa kok. Aku di sini nggak bakalan ada apa-apa. Malam ini kamu tidur di kamarku? Istirahat lebih awal, aku dan Jay masih ada urusan. Kalau begitu, kamu tidur di mana nanti? Kenapa? Mau tidur sama aku ya? Aku tidak mau. Santai aja, nanti aku tidur di kamarmu, sekalian aku periksa sampai tuntas. Makasih. Selamat malam.
Bos, kita baru pindah kemarin, aku belum sempat pasang CCTV. Tapi kemungkinan besar itu ulah Yang Liu. Mau kupanggil dia? Tidak perlu. Bos, kamu begitu saja melepaskannya? Jangan-jangan kamu memang berniat jahat padanya? Anggap saja ini peringatan untuk si Miao dari otak kejahatan kasus ini. Sekalian buat ngagetin dia, biar dia nggak jumawa. Biar nggak bikin masalah lagi. Soal Yang Liu copot dari jabatannya di Sun City, pulangkan ke Sisika. Bos, perlu kuingatkan King bermaksud menyerahkan Blackwater padamu. Kamu dan si Miao nggak cocok. King juga nggak bakal mengizinkan. Benar, cuma ketika dia ada di sisiku, aku baru merasa ini dunia nyata. Yang Liu, kamu sudah kelewat batas. Kak Li, dulu tiap hujan deras kamu pasti kena migrain. Dulu aku yang selalu memijatmu. Dengan begini pasti kamu jauh lebih nyaman. Xiao, kamu bukan lagi putri keluarga kaya dari keluarga Si yang dulu. Mereka memang pasangan serasi. Berhentilah berkhayal yang muluk-muluk. Siap, aku antarmu. Tidak usah, kan kamu krediturku. Tidak baik kalau setiap hari kau antar. Aku naik bus saja. Kalian lanjutkan? Tadi malam baik-baik saja. Kenapa hari ini begini? King menempatkanmu di sampingku. Aku sudah tutup satu mata, tapi kamu tidak seharusnya menyentuh orangku. Kenapa? Aku kan yang pertama ada di sisimu. Akulah yang menemanimu melewati hari-hari tersulit. Semua itu aku. Bertahun-tahun ini aku belum pernah melaporkan kondisimu ke King. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Ku beri waktu 3 hari untuk pergi dari Jiangcheng. Minum ayo. Minuman keras kalian. Adik, capek tidak bekerja? Ikut kakak jamin hidup enak. Ngapain susah-susah kerja? Hei mbak, kasih dong muka. Hehehe. Kerja saja sudah bikin kesal, apalagi ketemu orang sinting. 3 orang ini datang tiap hari, cari masalah terus. Maaf ya, kalian bertiga seperti ini. Tidak bisa dihormati. Hei, dasar perempuan murahan. Ngomong apa itu? Danan kayak gini ke bar, sok suci apa? Bilang aja semalam berapa? Ayo kita temani kamu main enak. Berjaga malam 8.000, meratap 5.000, kremasi tambahan 3.000. Siapa di antara kalian bertiga yang akan mati duluan malam ini? Dasar brengsek, kau kutuki bapak. Dasar suka dihormati bukan dihina. Aku... Bosan, kerjasama yang menyenangkan. Ciao. Bahaya. Pergi. Anjing, kau bicara gini sama kakekmu. Kakak, dia bos Cheng dari dunia hitam. Kita nggak bisa macam-macam. Bos Cheng, kami tak tahu menghargai. Kami segera pergi. Pergi sekarang. Iya, senior juga Marga Cheng. Tapi Fu Baorong bilang, bos Cheng muda cuma nama samaran. Aslinya belum tentu Marga Cheng. Xiao, jangan mikir yang bukan-bukan. Yama, kenapa? Nggak apa-apa senior, malam ini sungguh terima kasih. Ini disebut nggak apa-apa? Cuma luka kecil, mungkin tadi tanpa sengaja kena pecahan botol. Kamu? Ayo, aku bawain obat. Dia nggak mau ikutmu. Siapa engkau?
Yomo, kasih tahu siapa aku. Di sampingmu banyak wanita hebat. Aku ini siapa bagimu? Dia adalah sepupu jauh saya. Halo kakak, aku senior Yao Yao, juga bimbingan kelas mereka. Dia mau kecil luka, ku bawa dia olesin obat. Ayo. Yo, sepupu laki-laki kamu yakin? Ribet jelasinnya, tapi tenang aja. Aku pasti nggak bakal bikin orang salah paham soal hubungan kita. Yao hari ini bertengkar denganku. Maaf membuat menertawakanku, senior. Pacar aku nggak usah kamu urus. Ayo pergi. Berhenti, tidakkah kamu melihat Yao tidak ingin pergi denganmu? Minggir! Cowok ganteng, kamu kelihatannya tampan memesona banget. Ngapain ngebet sama satu orang doang? Gila lo. Aku aja yang ambil. Xiao, hari ini udah keempat kalinya kamu nolak aku. Kesabaranku ada batasnya. Maaf, bikin kamu kaget. Tuan Pei, terima kasih hari ini. Tapi kalau seperti ini, Kak Yang Liu mungkin akan salah paham. Aduh, kamu bikin aku sakit. Apa hubungannya sama Yang Liu? Aku udah lihat kalian bareng hari ini. Tadi pagi kamu bahkan nyium dia. Kapan aku bareng Yang Liu? Kalian tidak bersama? Kamu cemburu ya? Kalau gitu kamu nyium aku di depan banyak orang hari ini. Apa kamu suka sama aku? Seniormu itu bukan orang baik, sorot matanya nggak bener. Dia seniorku. Aku lebih kenal dia daripada kamu. Segitu sukanya kamu sama dia? Demi dia sampai nggak berani panggil aku Kak Li, malah manggil aku Tuan Xie. Emang apa hubungannya sama dia? Jangan berdebat kusir. Baiklah, kalau aku sakit hari ini. Biarkan aku berlama-lama dengan kelembutanmu hari ini. Istirahat lebih awal. Bos? Bagaimana keadaan kakak kelas Yao itu? Dia Zhang Jingcheng, pemilik bar itu. Sorot matanya tak biasa, tidak seperti mahasiswa. Seperti orang yang pernah melihat darah, dan dia marga Zhang. Periksa. Siap, bos. 3 hari lagi hari peringatan paman dan bibi. Siapkan kue stroberi dan bir untukku. Sudah dipesan, tapi besok aku ada tugas king. Tak bisa temani kamu dong. Tuan muda. Cari tahu tentang si Marga Pei itu, kau buat dia lebih menderita dari mati. Siap. Ayah, ibu, 10 tahun, roda takdir akhirnya kutemukan. Kasus keluarga Feng tahun itu juga mulai terbongkar. Aku yakin segera akan terungkap kebenarannya. Ibu tenang saja, aku pasti akan menghukum mereka. Wah, wanita kemarin main kasar, kepaluku sampai dijahit beberapa kali. Kulit si wanita muda itu halus sekali, masih terasa licinnya. Si bajingan kecil itu masih segar juga, suatu hari nanti akan kuhabisi dia. Wah, sial.
Pak. Bos, jangan pukul lagi, bos. Jangan pukul lagi, bos. Bos, kami salah. Lepaskan kami. Jangan sampai kulihat kau lagi. Pak. Halo, Liga. Nona, halo. Pemilik ponsel ini mabuk. Bisa tolong Anda menjemputnya? Baik, aku segera datang. Kakak Li, kita tumbuh bersama sejak kecil. Mengapa kamu tidak pernah melihatku? Tak apa. Kamu tetap di sini. Aku mendekatimu. Kakak Liu? Kamu pulang saja, malam ini aku yang merawat Kak Li. Kak Yang Liu, bagaimana kalau aku yang mengantarnya pulang? Kak Yang Liu, tunggu sebentar. Pei, lihat apa yang kau jadikan diriku. Si anak durhaka, hari ini kau yang membawaku pergi. Mengapa setiap kali ketemu kau selalu terluka? Kali ini untuk Kak Yang Liu. Kakak kelas. Yoyo, apakah kamu ada waktu hari ini? Aku ingin... Maaf ya, Senior, aku sudah ada janji malam ini. Besok saja ya. Kak Li, Sio dibawa pergi oleh seseorang, tidak tahu dari pihak mana. Yang mau dalam masalah, beri aku lokasinya. Apa? Bos, tunggu, lokasi ponsel Yoyo masih di sekolah. Tapi pelacak di tasnya menunjukkan di pabrik tua di pinggiran kota. Alamat sudah dikirim. Kakak Yang Liu, apa yang kamu lakukan? Pada usia 15 tahun, aku bertemu dengan Queen yang juga berusia 15 tahun di Blackwater. Mulai sekarang kalian berdua adalah musuh. Ingat, Blackwater tidak memanjakan sampah. Makan malam hanya satu porsi. Siapa yang menang dalam 5 menit bisa memakannya. Hai! Tiga bulan pertama mengenalnya, hampir tiap hari hidupku seperti ini. Pernah menang, tapi lebih sering kalah. Setiap hari aku kelaparan, dialah orang pertama yang mau berbagi jarahannya denganku. Sejak kecil aku yatim piatu, diperjualbelikan beberapa kali sampai masuk Blackwater. Saat dia mengulurkan tangan padaku, aku tahu aku akan mengikutinya seumur hidup. 8 tahun, genap 8 tahun kami tidak pernah berpisah. Aku tahu dia menyimpan dendam berdarah, ku bantu urus Sun City untuknya. Memberinya kebebasan. Aku tahu dia sering migrain saat cuaca mendung. Jadi ku ajak pijat tradisional untuknya.
Dia suka pakai baju hitam karena sering terluka tapi benci melihat darah. Katanya aku cantik pakai kipau. Sejak itu tak pernah ku kenakan baju lain. 8 tahun? Kami 8 tahun bersama, tak sanggup menyaingi beberapa bulan kalian berdua. Katakan padaku kenapa? Ini semua kenapa sih? Yang Liu King, mungkin ada salah paham. Kakak Li semalam hanya mengira aku adalah kamu, tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Apa katamu? Sungguh. Sejak Kakak Li menyelamatkanku dari lelang, kami berdua tidak pernah bertemu lagi. Bertemu lagi di Sun City, kamu juga tahu. Mana mungkin? Lalu apa itu Blackwater? Apa yang dia tanggung? Dia memberitahumu namanya siapa? Dia bilang padamu jabatannya apa? Fei Li, kepala keamanan. Bagaimana bisa Fei Li? Bagaimana bisa kepala keamanan? Kak Liu Yang Queen datang. Kau tahu kami tak bisa menghalanginya lama-lama. Kak Liu Yang. Jie Liu, semua ini salah paham. Kita bicarakan baik-baik saja. Aku juga bisa pergi. Tidak akan ganggu kalian lagi. Aku pergi sekarang. Feng Li, engkau telah melakukan begitu banyak untuknya. Menderita begitu banyak luka, tapi tidak mengatakan apapun padanya. Ternyata beginilah rasanya benar-benar mencintai seseorang, memberikan seluruh duniamu untuknya. Tanpa perlu sekalipun tatapan balasannya. Ku beritahu Xiao, dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia dingin sampai tidak bisa mencintai siapapun dan ku beritahu lagi. Namanya yang asli adalah Feng Li, bukan Fei Li. Dia juga bukan kepala keamanan. Dia pemimpin Blackwater kami. Sejak kapan aturan Blackwater mengizinkan senjata diarahkan ke sesama anggota? Jie Liu Queen pernah menyelamatkan nyawa kami. Maaf. Serang. Syah. Bisakah kamu meminta mereka untuk berhenti berkelahi dulu? Tolong berhenti berkelahi. Kau tahu kenapa dia mabuk semalam? Karena semalam hari kematian orang tuanya. Dia cuma izinkan diri minum alkohol untuk mengebaskan diri setahun sekali di hari itu. Akan ku beritahu lebih banyak nanti. Boneka di lemari itu aku yang taruh. Dia tahu tapi tidak marah padaku. Tolong hentikan perkelahian mereka, ku mohon berhentilah. Yang Liu, jangan arahkan senjata padanya. Kak Li ingat pertama kali kita bertemu? Sudah terlalu lama, lupa. Dulu kita berjanji akan bersama hidup mati. Kapan persisnya kau mulai mengkhianatiku? Kita cuma rekan seperjuangan. Aku cuma ingin tetap di sisimu. Kenapa engkau tak beri aku sedikit harapan? Mengapa kamu harus mengembalikan aku ke sisi King? Aku tak bisa memberimu apapun. Bagaimana jika hari ini aku membunuhnya? Jangan paksa aku melawanmu. Yaumo, tadi aku bohong padamu. Sebenarnya dia mencintaimu. Baru sedikit mengancammu, dia langsung ingin mengusirku. Orang pertama yang ditemuinya sepulang ke Tiongkok adalah kamu. Setiap luka di tubuhnya demi menyelamatkanmu. Apa katamu? Dia sudah terlalu lelah bertahan hidup. Janji rawat dia baik-baik. Selamat tinggal. Kakak Yang Liu, pegang erat aku, jangan nekat. Kak Li, sebelumnya aku cuma pengen uji sedikit kemungkinan, uji perasaanmu padaku. Tapi di hadapanmu, aku sama sekali tak punya peluang. Kakak Yang Liu, memperjuangkan yang tak mungkin itu percuma. Cari pria bukan yang mudah. Hidup itu lebih penting daripada apapun. Xiao Yao, sebelumnya aku tidak tahu kalau kamu begitu menggemaskan. Tapi sekarang sudah terlambat. Jangan kabari aku soal kebahagiaan kalian berdua. Nanti aku mati tak tenang. Jangan banyak bacot. Kak Li, mereka datang karena aku ancam. Lepaskan mereka ya. Yang Liu, dasar sialan kau, naik dulu sini.
Lepaskan, atau kita semua mati. Aku bisa, cepat pergi. Xiao, lepaskan aku, Xiao. Diamlah. Syukurlah sempat. Bukan, kalian bertugas di zona perang ya? Kok bisa berantakan begini? Siapa yang mau aku obatin dulu? Kakak yang Liu. Sejauh. Mereka berdua. Sungguh mengharukan. Kalau saja aku tidak menyaksikan drama kalian hari ini, aku memang akan tersentuh oleh kalian. Bos, awalnya aku benar-benar tidak sengaja nggak nolongin kamu. Kakak Iva tidak mengizinkan? Lukaku tidak parah, obati mereka dulu. Aku naik duluan. Tuan Muda. Kamu bilang dia marga Feng, bernama Feng Li. Ya, dia agen utama Blackwater kelas internasional. Pei Li adalah identitas samarannya. Pendiri grup perhiasan Pei. Angin... Kenapa marga ini terasa familiar? Tuan Muda, 10 tahun yang lalu, keluarga Feng tidak menyangka akan kecelakaan itu. Tidak menyangka kecelakaan itu. Dia bisa selamat. Oke. Ini mulai menarik. 10 tahun lalu aku bisa menghabisinya sekali. 10 tahun kemudian aku bisa menghabisi yang kedua. Tapi kalau dia tahu orang yang dicintainya adalah musuh bebuyutan, menurutmu ekspresinya gimana ya? Apa yang si Chen tahu? Feng Li. Yao, lihat aku, barusan kau panggil aku Feng Li. Ya, Kak Yang Liu sudah memberitahuku namamu Feng Li. Jangan panggil Pei Li, kamu adalah bos dari Heishui. Kapan saya mengetahuinya? Jadi ini semua yang harus aku ketahui? Kalau tidak, aku bisa langsung lupa. Maaf, aku bukan sengaja menutupinya darimu. Gak apa-apa, lagi pula aku tidak sendirian, kau masih juga kreditorku. Sayangnya banyak hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu demi melindungimu. Situasinya lebih parah dari yang kuduga. Di matamu aku cuma si kecil yang harus kau lindungi. Aku sama sekali tak bisa berjuang bahu-membahu denganmu, kan? Akulah yang butuh kamu, akulah yang tak bisa jauh darimu. Kau tahu saat kulihat kau diculik mereka, didorong senapan Kak Yang Liu? Betapa aku menyesal. Akulah yang bikin kau sekritis ini. Aku tak butuh. Aduh, maaf ya. Feng Li, kamu melanggar. Sekarang bahkan manggil Kak Li saja tidak. Kak Li. Bos sekarang boleh masuk. Dokter Zhao, masuklah cepat. Tulang rusuk patah 2, retak tulang tangan kiri. Memar jaringan lunak di banyak bagian tubuh. Ah, anak muda, kamu harus lebih jaga kesehatanmu baik-baik. Dan juga masalah itu, akhir-akhir ini harus coba lebih menahan diri. Masalah apa? Bukan seperti yang kamu pikirkan, Dr. Zhang? Apakah Liu Erji baik-baik saja? Dia tidak apa-apa. Lengannya luka tembus. Sudah ditangani? Sini biar aku lihat tanganmu. Yao kecil, aku kangen banget sama masakanmu. Sejak kalian cedera waktu itu, bos larang kamu masuk dapur. Aku hampir mati kelelahan karena pesan antar. Duduk di sini. Kamu sedang di masa tumbuh, makan yang banyak ya. Waduh, bos, Kak Yang Liu dipanggil kembali ke negara M oleh King. Pembunuh bayaran waktu itu. Aku tiba-tiba ingat ada sesuatu. Semua berita tentang kasus ini ke depannya, Xiu bisa mengetahuinya. Pembunuh bayaran waktu itu, kami sengaja biarkan dia kabur dan menemukan
Dia akhirnya masuk grup Zhangxi, tapi keamanan grup Zhangxi terlalu ketat. Orang-orang kami tidak bisa masuk. Zhangxi. Benar. Zhangxi adalah pengembang real estate terbesar di Jiangcheng. Tebak siapa pengendali sesungguhnya? Seniorku, Zhang Jingcheng. Benar, sekarang saya punya alasan untuk mencurigai bahwa dia adalah Xiao Zhangzong yang disebutkan oleh Fu Baorong. Dan lagi Zhangxi adalah perusahaan swasta. Keamanannya, orang-orang kami tidak bisa masuk. Ini sangat mencurigakan. Tapi sekarang kami kurang bukti kunci. Yo mau akhir-akhir ini sebaiknya kamu hindari kontak langsung dengannya. Lebih baik banyak merekam video. Saya baru-baru ini libur, sepertinya tidak bisa membuat janji dengannya. Anak sopir yang kalian sebut juga ketemu, dia kerja di perusahaan penyimpanan swasta itu. Sekarang fokus selidiki dia. Ada kabar kunci berangkasnya belum? Anaknya sopir tadi. Kunci berangkasnya mana? Nanti aku jelasin lagi. Satu hanya tahu pacaran, satu lagi hanya tahu makan permen lollipop. Pelatihan Heishui bertahun-tahun sia-sia aja. Kamu bilang kenapa dia menghindariku ya? Kalau begitu, kamu siapa dia? Pacar. Apakah kamu sudah mengungkapkan perasaan padanya? Apakah dia mengungkapkan perasaannya padamu? Iya, belum juga sih. Kamu lihat aku melihat ke samping dan ke atas. Perilakumu sekarang disebut pelecehan. Pelecehan mengerti tidak? Loh, kan kita udah cuman berkali-kali. Om, zaman sekarang abis cium harus tanggung jawab. Lagi pula Xiao Yao Yao masih muda belia kamu. Lebih tua 7 tahun, penyakitan cuma pakai warna hitam. Dari sudut pandang mana pun, kamu hanyalah seorang pria tua yang membosankan. Pelecehan pria tua? Oh, kamu toh? Kaget aku. Bukan pemandangan pantas. Keluar. Kenapa ngumpet dariku belakangan ini? Enggak. Maaf, aku bikin kamu sakit. Apa kamu merasa aku mengganggumu? Apa kamu merasa aku terlalu tua karena lebih tua 7 tahun darimu? Tunggu sebentar. Kenapa kamu berpikir begitu? Yao Yao, aku mencintaimu. Nama saya Feng Li, Ratu Heishui Pei Li dan Tang Qisheng adalah nama samaran saya. Belasan tahun lalu, perusahaan Feng bangkrut, orang tuaku tewas dalam kecelakaan mobil. Aku diadopsi King ke Blackwater. Aku selalu curiga kasus keluarga Feng bermasalah dan terus mencari barang pemberian orang tuaku. Kalung berlian roda nasib itu? Lalu menemukan lelang bertemu denganmu. Melihatmu seperti melihat diriku sendiri belasan tahun yang lalu. Kasus keluarga Sidan Feng waktu itu pasti dilakukan kelompok orang yang sama. Kami menemukan koordinat di roda takdir, ada berangkas pribadi. Tapi untuk membukanya, perlu mencari seseorang. Dan satu kunci, orangnya sudah ketemu tapi kuncinya masih belum ada petunjuk. Jadi hari ini pembicaraan jujur ya. Mendekati Fu Baorong dan keluarga Zhou. Juga buat cari petunjuk, aku bohong lagi padamu. Aku punya 3 villa di Jiangcheng, aset tunai lebih dari 50 miliar. Banyak sekali mobil, tidak ada waktu untuk menghitung. Aku masih punya... Jangan bicara lagi. Aku juga banyak kekurangan, aku membosankan, dan lebih tua 7 tahun darimu. Jika kamu tidak menyukaiku, aku bisa... Kamu baru saja bilang kalau aku tidak menyukaimu. Kamu juga mengerti? Aku mengerti, tapi aku tak akan menerima. Aku sudah kasih kesempatan, kamu sendiri yang menolak.
Mulai hari ini, kamu orangku. Bos, kamu salah minum obat. Kok pakai baju putih? Wah, si bapak-bapak kemarin berhasil. Hah? Berhasil apaan maksudmu? Wah. Aku anggap ini sebagai ritual penyambutan khusus Blackwater kalian. Ternyata kamu beneran tiba-tiba banget. Aduh. Siapa dia? Salam Nona keempat, aku Shuhai, anak buah Kak Li di Jiangcheng. Kok pagi-pagi sudah datang? Kak Li, pagi ini Direktur Lin telepon. Katanya untuk menjegal proyek properti keluarga Zhang kita. Perusahaan Lin mencairkan semua dananya. Tapi entah siapa yang menyebarkan kabar bahwa arus kas mereka ketat. Saham Lin langsung anjlok, kepercayaan pemegang saham hilang. Nah, di saat yang sama, bank malah memperketat pinjaman. Dia agak tidak tahan lagi. Segera sebarkan berita kelompok Pei menginvestasikan 10 miliar ke kelompok Lin. Kedua pihak kerjasama strategis untuk mengembangkan tanah di sisi barat kota. Pertunjukan akan dimulai, baiklah. Tapi Kak Li, kalau perusahaan Lin memojokkan keluarga Zhang, arus kas mereka juga bakal goyah. Orang di balik layar mungkin akan menunjukkan belangnya. Bisa lihat kalau terlalu pojok. Cari safe house dulu. Eva, kau jaga Yao Yao dan mamanya. Bekas luka ini sudah lama kuperhatikan. Tembakan. Tapi ini jantung loh. Jantung saya sedikit lebih ke kanan daripada orang normal. Jadi tembakan ini nggak mencabut nyawaku. Ini titik lemahku. Hanya ada kamu di dunia ini, Eva Joker. Nah, dan Dr. Zhao tahu ibu saya tinggal di sini untuk beristirahat. Ibuku tinggal di sini untuk beristirahat. Sehari-hari diurus Tante Hu, dia tahu kami akan datang. Mungkin belanja ke pasar. Bu, lama tak menjengukmu. Ini pacarku, Ali. Tante, aku akan merawat Yao Yao baik-baik. Tenang saja. Bu, aku sudah menemukan petunjuk baru. Sekarang ada Ali yang menemani. Aku tidak sendiri lagi. Percayalah, aku pasti ungkap kebenaran demi membela ayah. Kok kuncinya ada di sini? Ini kunci apa ya? Waktu kecil orang tuaku memberi kotak perhiasan, ini kuncinya. Isinya perhiasanku. Waktu keluarga kami kesusahan sempat ingin kutukar jadi uang. Tapi tak ketemu. Rupanya dianggap ibuku sebagai kalung. Gigi kuncinya mirip sekali dengan kunci brankas. Bisa aku coba? Kau bilang begitu, kunci ini diberikan ayahku padaku belasan tahun lalu. Sama persis waktunya dengan musibah keluargamu. Ternyata orang tua kita mengatur banyak hal tanpa sepengetahuan kita. Kita makin dekat dengan kebenaran. Bu, ini pacarku Xiao. Paman, Tante, apa kabar? Mulai sekarang aku tak akan sendiri lagi. Mulai sekarang, apapun hambatannya. Akan kunemanimu melewati segala rintangan, Alin. Tuan Feng Li, akhirnya kutunggu kedatanganmu. Maaf aku terlambat. Tidak, Tuan datang sangat tepat. Bawa kuncinya? Sidik jari yang bisa membuka brankas ini adalah milikmu. Ya. Waktu nggak sengaja ngelihat dia, jari-jarinya mirip kunci brankas. Tapi nggak yakin juga sih. Dulu banget Tuan dan Nyonya udah sadar semuanya bisa lepas kendali. Terus bikin rencana berapi. Rencana berapi? Mereka masih punya siasat lain. Cuman aku salah satu kuncinya aja. Nggak tahu detailnya, pokoknya kalau ada apa-apa sama keluarga Feng,
Semua asetnya disita, makanya Tuan Nyonya pakai alasan gajian buat nyelupin dana. Bikin berangkas permanen di sini. Udah 15 tahun aku jagain. Cuma buat jaga dia. Mama ngelakuin segitu banyak, masa aku nggak tahu apa-apa? Bukan salah Tuan Muda, kan masih kecil, harusnya nggak nanggung beban ini. Benar-benar terbuka. Kuncinya kenapa ada di keluarga sih? Dugaanmu benar, emang ada yang ngejailin kalian. Dokumen asli tagihan suap dan korupsi keluarga Zhang. Saya juga tidak terlalu mengerti apa ini. Tuan Nyonya bilang, nanti kalau kamu nemuin ini bakal ngerti. Aku dibuntutin orang. Tempat ini udah nggak aman. Si Yao sama si Chunhua ditahan gue. Kalau mau mereka hidup, datang sendirian. Kok si Shuhai? Joker mana? Shuhai kok kamu? Tante, Yo mau suruh jemput ketemu dia. Tante. Sial. Dia sadar. Sekarang aku harus memanggilmu kakak kelas atau kepala jang kecil. Dulu aku menyukai kecerdasanmu, tapi sekarang aku membencimu karena terlalu pintar. Apa ayahku dibunuh olehmu? Apa kasus keluarga si ulahmu? Dan keluarga Feng, apa ini juga perbuatanmu? Bagaimana dengan Feng? Apa yang kamu lakukan padanya? Kau punya banyak pertanyaan, mana yang harus kujawab dulu? Dasar setan kau? Wah, setan. Aku suka sebutan itu, bisa memanipulasi hati orang, mengendalikan hidup mati manusia. Ini dia tatapan itu, pertama kali kita bertemu, kau juga memandangi begitu pada orang yang menggangguku. Kau bilang apa? 10 tahun lalu, saat pertama kali kita bertemu. Dasar anak haram selingkuhan. Tak pantas main di sini. Iya, lagian kau bego banget, nggak layak jadi teman main kita. Hoi, pergi sana. Kalian ngapain? Dasar pengemis. Wang Duo ini gimana sih? Kok sembarangan ngizinin orang masuk kompleks? Kalau masih nakal, ku bacok kalian pakai ketapel. Kau tunggu saja. Ayo kita pergi. Ayahku tukang kebun sini. Sekarang pekerjaannya sudah selesai. Aku harus pulang. Ingat ya, harus jadi kuat sendiri. Jangan sampai dijahati orang lagi. Itu kau? Aku selalu tak paham, tampilannya miskin tapi matanya bersinar sekali. Hidupnya begitu bahagia. Tapi ada satu hal yang kau katakan benar. Orang harus jadi kuat, baru tak bisa dijahati orang. Dik Yang Master, batas waktu yang Bapak berikan untuk memilih agen pengganti sudah tiba. Pilih saja si tukang kebun itu. Dik Yang Master, ini bukan main-main anak kecil, orang ini tidak memenuhi kriteria agen kita. Kalau dilihat begitu, kamu malah lebih cocok. Apa maksudmu? Xiao, kamu sendiri yang membuka kotak Pandora ini? Melepaskan iblis seperti diriku. Kenapa begini padaku? Padahal aku menyelamatkanmu. Asalmu begitu hina, tapi kenapa bisa begitu bahagia? Tanpa rasa takut. Aku melihat tatapanmu hanya merasa silau. Itulah mengapa saya memilih si Zicheng menjadi agen berikutnya setelah keluarga Feng menyaksikanmu berubah dari pengemis menjadi putri yang manja selangkah demi selangkah. Lalu, aku sendiri yang menghancurkannya. Hahaha. Tapi aku penasaran ekspresi apa yang akan kau tunjukkan saat itu. Sayangnya kau terlalu tangguh. Ayahmu bunuh diri lompat gedung. Ibumu gila. Sementara kau kukirim ke rumah lelang. Nasibmu terlalu baik sampai bertemu Feng Li. Rupanya semua ini kau yang mengatur. Ayahku bukan bunuh diri, bukan?
Wah, salah tuduh. Aku cuma memberi sedikit peringatan. Tak disangka dia malah takut sampai lompat gedung. Dan kamu tak seharusnya muncul lagi di hadapanku. Gila, manusia sinting. Kelinci kecil yang terlihat lemah lembut, kok bisa sekokoh ini ya? Biaya pengobatan ibumu yang selangit, ejakan teman-teman sekolah, masih saja tak berhasil menghancurkanmu. Sorot matamu tetap begitu jernih, keras kepala. Sementara aku di neraka tertatap olehmu sampai tak bisa bersembunyi. Aku tak akan ikut turun. Orang sepertimu pantas menderita seumur hidupmu berkelana kesakitan. Memang sudah seharusnya. Kau pikir Fang Li itu orang baik? Apa maksudmu? Mam, apa yang kau lakukan pada mamaku? Yoyo, mama baik-baik saja. Bos Chang, orang kita tidak bisa menghentikan Nanas. Dia hampir sampai... Apa yang kamu lakukan pada Fang Li? Sampah semua, tapi bagus juga. Aku malah khawatir dia tidak datang. Kalian benar-benar berani memikirkan rumah? Sudah sekian lama membawa bukti penting dan berpura-pura gila di depan mataku. Aku sampai tak menyadarinya. Lepaskan ibuku. Serang saja aku. Jangan sembarangan bergerak. Zhang Jingchao. Lepaskan mereka. Ali, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Oh, bukan sang pahlawan kita, Feng Li. Hati-hati, peluru tak kenal ampun. Apa maumu? Kata Pak Zhang benar, si Zikai memang sampah. Tabrak orang saja gagal, malah meninggalkan petaka sepertimu. Kau bilang apa? Ya ampun, Yoyo kecil ternyata tak tahu. Feng Li, informasi sepenting ini tak kau beritahu pacarmu? Bukannya Nyonya Zhou sudah memberitahumu? Yao, Feng Li mendekatimu cuma untuk mencari pembunuh orang tuanya. Pasangan muda paling takut ditipu loh. Apa si Jichang bilang pamanku ke luar negeri cari harta? Salah. Si Jicheng menabrak hingga tewas si Feng apa itu? Masalah penting. Sebagai jaminan kesetiaan keluarga Si, dia minta tolong padaku. Kalau bukan karena kecelakaan, Feng Li seharusnya sudah mati. Kamu bilang paman kecilku membunuh orang tua Ali demi uang? Tapi yang kuberikan ke keluargamu bukan cuma uang, juga kemakmuran turun-temurun. Waktu itu, keluarga Feng sudah di ujung tanduk. Tak ada nilai gunanya lagi. Si Jicheng adalah agen penggantinya yang kupilih. Diam! Kau ngomong dia sekitar benar? Sial. Nanti ku jelaskan. Ternyata dari awal sampai akhir si Jia yang salah padamu. Jangan gerak. Jangan sakiti ibuku. Zhang Jingchao, serang saja aku. Aku jadi sandera. Lepaskan mereka. Baik, angkat kedua tanganmu. Datangi aku sendiri. Akan kulepaskan mereka. Ali, jangan mendekat. Maju lagi, aku lompat. Bebaskan mereka. Jangan coba-coba main trik. Sebentar aku tunggu. Kau lari cepat. Sebentar dengarkan aku. Istirahat dulu. Cepat. Berlutut. Ku bilang berlutut. Sekarang bisa lepaskan dia. Feng Li, kenapa kau masih naif seperti dulu? Mau apa lagi? Ku beri pilihan ibumu atau Feng Li. Pilih salah satu. Bunuh satu, ku lepas yang lain. Kuk. Kalau berani melawan, kalian semua akan mati. Kenapa memaksaku seperti ini? Kenapa? Ku bawa kau ke neraka bersamaku.
Ya mau tembak aku. Cepat tembak. Hitung 5 detik. Tak ada yang menembak. Kalian semua mati. Ya mau tembak aku, sudah kuajari. 3, 2. Wah, Wuk, 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 wuk. Huria. Bahkan jika kau diberi waktu 10 tahun lagi, kau tetap bukan lawanku. Yongo, akhirnya kau menemaniku di sini. Jangan bergerak, taruh senjatamu, cepat. Yama, kau sadar? Mengapa dia? Fongli. Bagaimana kondisi Fongli? tenang, kata dokter jantungnya agak ke kanan daripada orang biasa. Istirahat yang cukup pasti pulih. Sebenarnya apa yang terjadi? Yo, jangan panik dulu, dengarkan perlahan penjelasan Mama. Keadaannya tidak seperti yang dikatakan Zhang Jingchao. Setelah Zhang Jingchao menemui ayahmu, dia mengancam nyawa seluruh keluarga kami. Ayahmu tidak menyerah. Dia berusaha diam-diam menghubungi Paman Fengmu. Paman Fengmu menyuruh ayahmu mengikuti perintah Zhang Jingchao. Dia bilang, kita belum bisa melawannya sekarang, suruh ayahmu lindungi dirinya dulu. Dia memberi ayahmu sebuah kunci. Buat nutupin mata orang, ayahmu tempelin kristal di kunci itu terus kasih ke kamu. Biar dikira mainan anak-anak. Ayahmu diam-diam ngumpulin bukti kejahatan Zhang Jingchao. Sayangnya ketahuan. Aku yakin hari itu dia pasti nggak sempat hubungi kita. Makanya loncat gedung buat ngingetin kita. Zhang Jingchao terus awasin kita. Mama terpaksa pura-pura gila biar bisa lindungi kita berdua. Bertahun-tahun Mama nggak sadar. Sayang, Mama sengaja nutupin. Mana mungkin kamu tahu? Dulu Paman Fengmu mau jaga kerahasiaan, jadi dia nggak banyak cerita ke ayahmu juga. Bertahun-tahun ini Mama sebenarnya nggak tahu bakal ada kesempatan ungkap rahasia ini nggak. Sampai akhirnya kamu bawa Shaoli ke sini, Mama tahu kesempatannya udah datang. Jadi sengaja memperlihatkan kalungnya. Semua sudah berlalu, Shaoli juga tumbuh dengan aman di bawah pelindungan ibunya. Hanya saja kemudian mengalami banyak penderitaan. Aku yang bersalah padanya. Aku bahkan menembaknya. Andai waktu itu aku bisa mengulur waktu lebih lama. Bukan salahmu, Yao. Shaoli, kau sadar. Aku panggil dokter. Maafkan sudah kukatakan aku nggak akan arahkan senjata lagi padamu. Bodoh, kamu hebat. Sekarang kamu sudah bukan anak kecil lagi. Kamu sudah jadi rekan seperjuangan yang bisa berdampingan denganku. Aku hampir mati ketakutan waktu itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Setelah dapetin bukti, aku langsung dapat telepon dari Zhang Jingchao. Mereka bilang kalian di sana, Joker dan Eva juga tidak bisa menemukan kalian berdua. Jadi aku buru-buru buat rencana darurat. Rencana apa? Pertama, aku bawa bukti cepat ke sana, suruh mereka berdua telepon polisi, baru lihat situasinya. Di bawah malah nemuin beberapa pembunuh, lukai sedikit. Jangan menghindari intinya. Kamu nggak sadar hari itu kamu ada di depanku, seluruh tubuh berlumuran darah. Aku sangat ketakutan. Bertemu dua penembak jitu di lantai bawah. Sudah diselesaikan oleh Joker, polisi juga sudah menyiapkan bantalan udara di lantai bawah sejak lama. Biar aku jatuh juga aman. Tidak semudah yang kamu katakan. Bagaimana dengan buktinya? Buktinya dia bakar, yang dibakar salinannya. Bukti aslinya masih di berangkas. Sombong banget.
Nggak sempat buka lihat sekalipun. Kapan kamu tahu? Itu paman kecilku. Nyonya Joe menemukan ada yang mengikutinya. Terus dia tawarin aku villanya sebagai tukaran, suruh aku anterin dia aman ke luar negeri. Aku setuju, dia kasih tahu kecelakaan itu dari awal sampai akhir. Tapi kejadian seluruhnya baru aku hubungin setelah dengar tante bicara barusan. Jadi selama ini kamu pikir keluargaku demi kekayaan dan kemewahan? Kamu lebih percaya diri. Dalam rencanamu. Apa kamu sama sekali tidak pernah pikir keselamatan diri? Pernah kepikir nggak kalau hari itu aku nembak meleset? Kalau aku nggak ngerti kode kamu? Nggak ada kalau-kalau. Aku percaya Yaoya akan lindungi aku. Nggak ada lagi berikutnya Ali. Fongli, oh Fongli, selama ini kau tak tahu kebenarannya. Sebenarnya kebencian seberat apa yang kamu pikul? Dengan tekad menyakitkan seperti apa kamu mencintaiku? Yao, cepat ke sini. Fongli. Fongli. Aku di sini. Yo, selamat ulang tahun. Roda takdir ini. Bukti cinta orang tuaku, berkatnya kau datang ke hidupku. Yao, aku mencintaimu. Ali, aku juga mencintaimu.